Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita mulai majelis ilmu ini bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam menjaga, menghafal kalamullah, dan kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawailah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين خصوصا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أساتذتنا ومشايخنا في هذا المعهد خاصة حضرة الشيخ الهادي الأشعري ومعصومة وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. أي هذا فصل utawi iki iku fasal wa yustahabbu dan disunnahkan wa yustahabbu lan disunnahkan apa al-iktsaru memperbanyak wa yustahabbu dan disunnahkan apa al-iktsaru memperbanyak. Kathura maknanya banyak, al-aktsara yuksiru memperbanyak, iktsar. Min tilawati ayatil kursi memperbanyak membaca ayat kursi. Fi jami'il mawaqini ing dalem sekabehane tempat, artinya dimanapun. Disunahkan memperbanyak membaca ayat al-kursi. Wa an yaqra'a dan hendaknya membaca sapa seseorang. Wa an yaqra'a dan hendaknya membaca sapa man sapa seseorang ha ing ayat al-kursi. Wa an yaqra'a dan hendaknya membaca sapa man ha ing ayat al-kursi kullalailatin pada tiap-tiap malam. Kullalailatin pada tiap-tiap malam. Idza awa nalikani atau apabila berniat dan menuju, jadi sudah menuju, sudah mau tidur, ila firashihi ke tempat tidurnya. Artinya itu harus mau tidur sambil ngeleset. Cuma bahasanya idza awa ila firashihi itu maksudnya ketika mau atau hendak tidur.
Wa an yaqra'a dan hendaknya membaca sapa seseorang, sapa man al muawwidataini ing dua surat meminta perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini memang nyambung karena turunnya juga nyambung, Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan salah satu atau beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ayat kursi. Saya kemarin hari Kamis yang lalu itu juga punya rutinan, tapi ngaji kitab Fathul Manan fi Fadhailil Quran. Kok ini pas, saya ingat kemarin ngaji Fadilatu Ayatil Kursi, yaitu keutamaan ayat kursi. Kursi itu jangan dipahami kursi-kursi kayak sama ini, karena ini kursinya adalah kursi yuhus samawati wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh, yaitu kursi Allah. Kursi Allah itu maksudnya apa? Ini kekuasaan yang sangat luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu di dalamnya ada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Jadi kursi itu secara zahir yang kita pahami. Tapi kalau kursi Allah ini kita ini wajib beriman, cuman tidak perlu dan tidak boleh mempertanyakan kursi ini apa, karena itu sudah di luar jangkauan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Itu wilayahnya keimanan. Jadi sesuatu itu kan tidak harus dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan. Kehadiran Allah itu kan menyatakan dalam firman-Nya, contohnya dalam surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi, kepada manusia itu dibanding min hablil warid. Hablil warid itu urat nadi yang ada di leher ini. Ini kalau terputus, orang akan meninggal. Jadi Allah itu lebih dekat dari itu. Sehingga ada satu ungkapan, Allah itu sangat dekat dengan manusia, sehingga kita tidak bisa melihat secara kasat mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti di akhirat, ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, itu meyakini nanti di akhirat orang mukmin itu nikmat yang paling tinggi di akhirat, di surga, itu adalah ketika bertemu, melihat langsung zat Allah. Kalau sekarang kita ini sifatnya memang ini fisik, tak bisa dipaksa melihat sesuatu karena kita ini terbatas. Jangankan melihat pencipta, melihat ciptaannya yang demikian besar saja kita tidak kuat. Contoh, zaman pernah, kalau di daerah sini kan biasanya kalau ada orang sunat atau mantu, itu kalau nyetel sound system kan pernah nggak kaca ini sampai getar, gitu. Sama dengar kayaknya nyaman nggak? Enggak, kadang di sini nggak enak rasanya, terus saling banter. Cuman sebenarnya sekarang itu sudah banyak sound system itu yang suaranya itu termasuk getarannya itu lebih lembut, sehingga kalau setelah agak kenceng itu tidak terlalu sakit. Cuma masih ada beberapa yang pakai yang gitu.
Kalau di sini kan tradisinya di setel sampai malam gitu, sampai jam 10:30. Musiknya ya, musik itu. Itu kalau dipolkan lagi, kita tidak kuat. Bahkan kalau sampai mendengarkan suara yang melebihi kapasitas telinga Anda, apa yang terjadi? Itu bisa pecah gendang telinga itu. Kenapa? Karena dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Mata kita juga terbatas. Ciptaan Allah yang besar, matahari. Sama coba jam 12 siang, berdirilah di tengah lapangan, lalu tataplah matahari itu dengan sekuat tenaga. Kuat nggak? Nggak bakal kuat. Itu baru makhluk. Belum lagi soal panasnya, itu baru pancaran sinarnya. Ya kan? Padahal perjalanan waktu cahaya itu seperti cahaya dengan suara lebih cepat mana? Termasuk bintang-bintang yang di atas sana itu ada pendapat para pakar. An-nujum, an-najm, namanya an-nujum. Bintang-bintang yang ada di langit. Itu termasuk ada yang pancaran sinarnya itu ternyata setelah sampai ke bumi ini yang kita lihat sekarang kalau malam. Itu boleh jadi bintangnya sudah tidak ada karena perjalanannya yang sangat jauh, sehingga sinarnya baru nyampe di sini padahal bendanya boleh jadi sudah tidak ada. Matahari itu besar, panasnya matahari itu berapa? Sehebat apapun manusia, itu ternyata tidak ada yang mampu untuk menggapai menuju matahari. Dia sebelum sampai sudah terbakar. Nah kita ini kan untungnya di bumi ini Allah sudah menciptakan satu sunnatullah, ya kan, ada lapisan-lapisan yang melindungi sehingga matahari itu tidak langsung ada atmosfer saja sudah berapa. Itu saja kalau sampai tidak pakai mau berjemur sering kalau di luar atau kalau di pantai gitu jalan-jalan, itu kan harus ada biasanya usahanya itu pakai apa namanya sunblock. Itu kalau enggak itu gosong-gosong gitu kan. Makanya dulu pernah ada cerita, mungkin saya ceritakan di sini dulu ya. Dulu itu Presiden Habibie, Pak Habibie itu kan orang yang sangat jenius. Itu putra Indonesia yang luar biasa. Beliau punya hak paten itu berapa puluh, entah 70 berapa. Hak paten itu hasil karya orisinil pemikiran beliau yang kemudian dipatenkan terkait dengan teknologi. Termasuk teknologi pesawat dan perkereta apian. Kalau baca bukunya Habibie itu ada yang judulnya itu kecil tapi otak semua. Jadi orangnya itu kecil tapi isinya kepalanya itu otak semua. Kalau kita ini besar isi kepalanya, baru bisa memfungsikan otak kita itu sepersekian persen. Pak Habibie itu belum usia 30 kan sudah doktor PhD. Jadi doktornya bidang teknologi di zaman tahun itu. Coba bayangkan tahun 1995 Pak Habibie itu berhasil membuat pesawat N250 yang disebut Gatot Kaca ini. Itu pesawat pertama buatan Indonesia di Bandung, apa namanya, PT Dirgantara, apa namanya PT-nya. Sepeninggal beliau sudah tidak berurus lagi. Nah, tidak tahu kalau sekarang. Setelah itu kan diresmikan. Wah, bangga sekali itu Indonesia bisa membuat pesawat. Nah, ketika meresmikan itu ada yang tanya, ini mohon maaf, bukan bermaksud sentimen sara, suku, agama, dan ras, bukan, ini guyonan. Ada orang Madura tanya, Pak Habibie, sampean sudah bisa membuat pesawat, bisa nggak membuat pesawat yang bisa membawa kita ke matahari? Kalau dulu yang ke bulan kan sudah ada tahun berapa itu? Siapa namanya dulu? Neil Armstrong. Sama siapa? Sama orang Jawa, ternyata ke sana. Namanya Selamat. Selamat panggilannya. Kan berita-berita di mana-mana Neil Armstrong sudah mendarat di bulan dengan selamat. Saya ditemani orang Jawa namanya Selamat. Kalau ke bulan sudah ada dulu.
orang barat, bisa nggak kita ini ke matahari? Dijawab, matahari itu panasnya berapa? 6.000 lebih Celcius. Air mendidih saja itu ada pada 100 derajat Celcius. Ini namanya apa? Ya kita sebelum sampai ke sana sudah kebakar. Orang ini rupanya ngotot. Wah, belum hebat kalau kita ini Indonesia belum bisa ke matahari. Saya punya caranya. Gimana caranya? Kita berangkatnya jangan siang, berangkatnya malam saja. Jadi ngajak ke matahari berangkatnya malam. Dikira kalau berangkat malam itu tidak panas. Padahal mataharinya kan tidak kemana-mana kan. Yang berrotasi dan berevolusi itu kan buminya. Karena materinya kan dikira mataharinya ini kalau malam dia tidak panas karena padahal kalau matahari ketika kita malam itu dia berada sedang menyinari di belahan bumi yang lain karena ada rotasi selama 24 jam itu. Tapi itu sedikit cerita tentang Pak Habibie. Ini mah cerita apa sih kok balik ini mana? Saya mana tadi? Tadi mau cerita apa tadi kok nyasar di sini? Hah? Oh iya, manusia itu punya keterbatasan, termasuk melihat matahari secara langsung dakwah. Gerhana matahari saja kalau dipaksakan bisa membuat orang buta. Ada gerhana belum itu. Karena kalau habis melihat matahari, diluk saja gini, saya balik ini, itu lihat sesuatu itu hitam biru ini. Dakwah. Apalagi melihat zat Allah, tidak mungkin. Itu wilayah keimanan. Sama kayak kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, itu wilayah keimanan. Sudahlah kita pasrahkan. Tapi yang jelas kursi itu punya makna kekuasaan yang sangat luas. Makanya kursi itu makna takwilnya itu juga kekuasaan. Kan makna itu macam-macam. Ada denotasi, ada konotasi, ada makna hakiki, ada makna majazi. Sehingga kalau dimaknai secara majazi, kursi itu adalah kekuasaan. Maka dipakailah di Indonesia rebutan ini calon anggota DPR yang memperebutkan kursi di dapil 8 umpama. Daerah pilihan 8 wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk. Itu kursi, itu jangan dipahami. Nah, kursi rebutan di kayak kursi tarian kursi ya, itu beda. Itu sudah kursi dalam arti kekuasaan legislatif. Memperebutkan kursi presiden. Itu bukan berarti kursi secara hakiki, tapi itu kursi secara kan banyak ya bahasa-bahasa begitu ya. Orang ini sedang bermasalah dan sekarang perkaranya sedang disidangkan di meja hijau. Apa meja hijau itu? Pengadilan. Nggak tahu itu ceritanya gimana tuh. Kemarin sampai lihat kalau lihat di TV kemarin sidang-sidang itu. Lihat di YouTube juga banyak. Itu kan mejanya hakim itu warna hijau. Taplaknya itu. Taplak hijau. Makanya disebut meja hijau. Rasulullah pernah tahu yang paling cepat menyusul saya ketika Rasulullah meninggal nanti. Rasulullah tahu adalah istri saya yang panjang tangannya. Istrinya ngukur panjang tangannya. Ternyata yang dimaksud panjang tangan itu yang paling dermawan, suka berbagi, suka menolong. Itu istri beliau yang bernama Zainab. Itu yang menyusul lebih dulu wafat. Jadi kursi ini. Lalu terkait dengan fadilah ayat kursi itu ada kisah di kitab yang saya baca kemarin, Fathul Mannan fi Fadhailil Quran. Itu ada cerita riwayat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu Abu Hurairah itu kan ahli sufa, para sahabat-sahabat Nabi yang derek Nabi tinggalnya itu di sekitaran di emperan Masjid Nabawi, tinggal di situ. Salah satu hikmahnya karena Abu Hurairah itu sering berinteraksi dengan Nabi karena di situ, maka hadis itu yang paling banyak adalah riwayat Abi
Hurairah. Abu Hurairah cerita, saya itu pernah diutus oleh Rasulullah jaga makanan pokok, yaitu barang zakat fitrah, zakat Ramadan. Di akhir Ramadan itu kan kita punya satu kewajiban, yaitu zakatul fitr. Tiba-tiba malam ketika Abu Hurairah jaga barang zakat itu, entah kurma apa gandum gitu, ada sesosok orang yang kemudian datang tuh mau nyuri, ngambil itu. Akhirnya ketahuan sama Abu Hurairah, ditangkap. Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka, saya betul-betul akan melaporkan kamu, ngangkat kamu di hadapan Nabi, atau dilaporkan ke Nabi. Urusan ini tak laporkan ke Nabi. Orang itu kemudian alasannya apa? Saya ini orang yang butuh, saya tidak mungkin ngambil kalau saya tidak butuh, dan saya itu punya keluarga. Nah, saya ini butuh untuk makan, untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Akhirnya Abu Hurairah ini merasa kasihan. Setelah ditangkap kemudian dilepaskan. Ya sudah, jangan diulangi. Ya. Lalu kemudian Abu Hurairah itu tak matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam itu ada orang yang datang mau nyuri. Nyuri apa tadi? Barang-barang zakat, yang zakat Ramadan itu, zakat fitrah itu, yang untuk, padahal belum dibagikan, ini masih dijaga. Apa kata Nabi? Terus ya apa? Wongnya ngomong apa? Nah, saya tangkap, kemudian dia bilang kalau dia ini punya kebutuhan yang mendesak, punya keluarga, punya tanggungan, ya sudah saya lepaskan. Yes. Malamnya berikutnya, paginya, berarti besok paginya, Rasulullah tanya, gimana tadi malam? Apa yang dilakukan dia? Dia datang lagi nggak, orang yang kemarin pura-pura, orang yang kemarin mau ngambil itu? Ternyata malam kedua datang lagi, sama kejadiannya, nyuri, ketahuan. Abu Hurairah mengatakan, nanti tak laporkan ke Kanjeng Nabi. Dia janji-janji tidak akan mengulangi, dan dia mengatakan bahwa ini saya butuh. Setelah mendapatkan laporan itu, Rasulullah mengatakan, coba ditelono, besok datang lagi dia. Abu Hurairah yakin dia datang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah menginformasikan. Kan banyak itu cerita riwayat Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi kemudian terjadi. Itu termasuk salah satu mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya yang ketiga ini didedepi itu apa? Sama Abu Hurairah. Inteni. Gak lama kemudian datang. Ditangkaplah orang itu. Lalu sama alasannya, saya ini punya keluarga, saya ini sedang butuh. Kata Abu Hurairah, ini pancet ya alasannya. Ini gitu kalau bahasa sekarang ya. Kok dibalen-baleni aja. Nyata terus gini aja wis. Sampean mau nggak tak ajari katanya. Tak ajari apa? Diajari apa? Bacaan yang kalau engkau baca sebelum tidur, setan tidak bisa menggoda kamu. Apa itu? Bacaan apa? Lalu kata orang yang datang ini, dia mengatakan, bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak bisa mengganggu kamu ketika tidur. Orang itu ketika tidur, itu kalau tidak ada yang dibaca, lalu tidurnya dalam keadaan yang tidak punya wudhu, itu biasanya gampang mimpi buruk, gampang apa istilahnya? Ya setan itu masuk dalam tidur kita. Terus ya, akhirnya paginya dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam datang lagi dia, sesuai apa yang jenengan dawuhkan. Terus gimana? Nah, saya tangkap. Dia alasan yang sama, tapi kemudian dia mengajarkan mengajarkan apa? Katanya begini, kalau kamu tidak tidur, maka bacalah ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi ini, Allah akan menjaga kamu sehingga setan tidak bisa menggoda. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka, iya,
dia ini berkata jujur kepadamu, dia benar yang diucapkan, padahal wahuwa kadzub, padahal dia itu sosok yang banyak berdusta, sosok yang sering berdusta. Lalu Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, sampean ngerti nggak siapa yang datang untuk mau nyuri barang zakat tadi itu sampai 3 hari yang lalu? Kan 3 kali datang. Siapa nggak? Boten semerap ya Rasulullah. Sinten itu? Dia adalah setan. Jadi setan nyamar manusia, mengajarkan itu. Jadi setan tahu, oh kalau mau cok ayat kursi, ini setan sendiri yang cerita. Dia nggak bisa masuk, makanya dia ajarkan itu. Kenapa kok dia ngajarkan? Dia punya modus. Modusnya apa? Biar dia dilepaskan karena sudah mengajari sesuatu yang baik. Tapi ternyata kata Rasulullah, ya itu memang fadilahnya ayat kursi, benar itu yang dia katakan, walaupun setan itu banyak dustanya. Tapi dalam hal ini dia benar ngomongnya, karena itu pengalamannya setan. Kalau orang mau ayat kursi saat dulu tidur, lalu tidurnya dalam kondisi wudhu, itu tidak bisa nembus. Orang tidur itu sesungguhnya masa-masa paling rawan. Sama kalau dengarkan ceramahnya Gus Baha, itu kan beberapa kali beliau mengatakan, kata Gus Baha begini, kula niku nek badhe tidur, saya itu kalau mau tidur itu yang saya baca itu lebih banyak dibanding wiridan. Kalau wiridan habis sholat tuh tidak sepanjang itu, karena beliau itu kan kategorinya apa istilahnya, termasuk dalam konteks ilmu, ngaji. Jadi baru kalau mau tidur yang dibaca itu banyak rangkaiannya. Karena orang tidur itu ya, berdasarkan surah Az-Zumar itu Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Paham makanya? Kalau sudah paham enggak perlu saya jelaskan artinya. Apa itu maknanya? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu menahan al-anfusa, jiwa-jiwa, hina mautiha, ketika jiwa-jiwa itu meninggal, mati. Jadi kalau Allah mati, ya, ini rohnya ini tidak dikembalikan kepada jasadnya, tapi ditahan di satu tempat tertentu yang kita belum nyampe ke sana. Wallahu a'lam. Kalau sampai pengen tahu ya harus ditahan dulu. Ternyata Allah itu menahan jiwa itu tidak hanya orang ketika wis meninggal, tapi Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam, dan jiwa-jiwa lam tamut yang sebenarnya dia belum meninggal tapi dalam kondisi fi manamiha, tidur. Jadi orang tidur itu sesungguhnya jiwanya ditahan. Pilihannya ada 2. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Ada yang tetap ditahan. Kenapa? Itulah banyak orang yang ketika tidur kemudian bablas. Tidur, dibangun tidak bisa. Saya subuh sudah tidak gerak, Ustaz. Meninggal. Itu berarti fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Sudah sampai pada waktu kematiannya. Ditahan, nggak dikembalikan ke jasad. Lupa, tapi orang itu tuh bernafas. Masalahnya gini, roh itu kita nggak ada yang tahu bentuk wujudnya dan tempatnya di mana, nggak ada yang tahu. Kalau orang nafas itu kaitannya dengan kinerja jantung, yang jantung itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa? Orang tidur tuh termasuk diangkat dari ketentuan hukum. Ada orang tidur lalu bilang, kok kemudian membunuh, tapi dia benar-benar tidur, itu bisa tidak dikenai hukuman. Maka hati-hati dengan orang tidur. Kamu ngerti orang lindur? Ngerti orang, kalau orang Jawa itu tidak hanya ngelindurnya, tidak hanya ngikel, tapi kadang ada, tidak tahu bahasa Indonesia apa. Bangkrong itu apa bahasa Indonesia? Tahu bangkrong nggak? Itu ada bangun, buka kunci, tapi dalam kondisi tidur itu bisa jalan. Dan itu tidak terasa orang itu. Masa nggak tahu bangkrong? Ada yang bilang bukan bangkong ya, kalau bangkrong itu bangunnya terlambat. Bangkrong itu
Tapi kalau tidurnya orang-orang yang soleh, itu tetap yaqadhah. Yaqadhah itu hatinya terjaga. Rasulullah itu termasuk, Rasulullah itu adalah orang yang hatinya nggak pernah tidur. Makanya tidurnya beliau itu termasuk khususiyahnya beliau, itu tidak membatalkan wudu. Beda dengan tidurnya sampean. Jadi Rasulullah kalau tidur nggak pernah mengeluh, karena hatinya selalu ya Allah, hatinya selalu sadar, hatinya selalu Allah hadir dalam hatinya. Saya lanjutkan. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta atau wa yursilul ukhra ila ajali musam. Ada orang yang tidur bisa hidup lagi. Kenapa? Karena ini tidak ditahan tapi dikembalikan lagi. Sampai kapan? Ila ajali musamma. Makanya doa setelah tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi, apa maksudnya? Artinya ahyana itu. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Aslinya tidur itu setengah mati. Makanya lanjutannya apa? Ba'dama, setelah Allah mematikan kami. Kenapa? Karena ayatnya tadi jelas. Wong tidur itu ditahan. Ruhnya ini ditahan. Pilihannya ada yang dikembalikan sampai nanti masa tertentu, sudah ditentukan waktu ajalnya. Tapi ada yang kemudian ditahan, nggak dikembalikan, bablas. Paham? Ada nggak orang yang tidur kemudian tidak bangun? Dan orang dalam kondisi tidur, terutama ketika terjadi bencana alam, itu kalau terjadi malam hari tsunami, banjir bandang, longsor, itu kecil kemungkinan untuk bisa menyelamatkan diri. Karena orang tidur itu kan kalau bangunnya kan biasanya butuh proses. Karena kalau dibangunin subuh sama pengurus, kalau langsung disuruh berdiri, langsung ngadeg, itu bisa jatuh. Jebret, mari istaiqadha yastaiqidu. Habis tiduran, nggak pakai duduk, langsung ngadeg. Diri yang dia. Mesti biasanya duduk dulu, ini biar stabil. Cuman kadang-kadang nggak stabil karena ketika duduk tidur lagi, merem mana? Tangan ini mana? Merem mana? Nah ini gawat. Lalu mari tunggu, ya nggak usah lama-lama lah. Kemudian berdiri. Tapi kalau langsung berdiri memang biasanya. Makanya kalau sampai dibangun, kalau dipaksa suruh bangun langsung, itu tidak seneng. Maksud cara membangunkan. Kata yang bangunkan, kata yang dibangunkan dulu ya. Aku tidak senang. Kalau pagi-pagi dibangunkan langsung kasar, lemari digebrak-gebrak lah, dipukul pakai sajadah, saya tidak senang. Malah saya pura-pura tidur, ada yang begitu. Kata yang bangunin, tadi saya sudah proses bangunin dengan cara yang baik-baik, sampai nggak bablas. Saya kira sampai bablas tadi. Kalau nggak bisa bangun, bablas saja sekali. Yang bangunin ribet tentu. Kalau di sini enggak ya. Di sini masya Allah, tanpa dibangunin pun sudah bangun sendiri. Kecuali dalam keadaan khilaf. Kalau pas khilaf biasanya bangunin pertama, biasanya itu ada orang yang sudah tradisi, sudah kebiasaan itu tangin di sini, nangini konjol. Kasih tangin di sini, gak tangi kebablasan, yang lainnya katut bablas semua. Bablas bukan dalam arti ya tawaffal anfusa. Hina mati anda loh ya. Artinya bablas lewat kawan bangkong tadi. Siapa yang bisa bangun duluan ini? Nggak ada Ustaz, bangunnya terakhir semua. Terakhir semua sih di sini sopo. Nah, saya lanjutkan. Jadi tiba-tiba orang tidur itu sesungguhnya separuh dari kematian. Makanya dongone alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tetap kita akan kembali kepada Allah. Tinggal waktunya kapan. Sama jangan nyantai. Oh, saya masih muda kok. Itu yang ngajar di depan itu, yang dulu di depan kan lebih tua dari saya. Paling itu duluan, loh gak mesti. Banyak yang santri lebih dulu daripada ustadznya. Murid lebih dulu dibanding gurunya, ada enggak? Ada. Makanya saya enggak usah gopur rebutan, sama yang duluan monggo, saya belakangan. Kalau saya belakangan sama yang duluan enggak apa-apa.
Jadi tidak ada yang tahu. Semoga-moga apik kabeh. Husnul khotimah kalau memang sudah waktunya. Ngono ae. Jadi kalau habis bangun tidur hidup lagi masih hidup itu berarti masih diberi kesempatan oleh Allah untuk nambahi amal kebaikan. Berarti umurnya masih ada. Umur itu kan dalam bahasa Arab umur. Umur itu dari amara ya'muru. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah dan seterusnya. Apa artinya? Memakmurkan. Makanya umur sampean itu harus dimakmurkan, diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau ada orang mengisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka itu bukan memakmurkan namanya. Karena memakmurkan itu mesti positif. Lah memakmurkan itu kadang dimaknai meramaikan. Saya kurang pendapat kadang-kadang. Itu loh, memakmurkan masjid dan meramaikan masjid beda. Kalau memakmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan sehingga masjid itu hidup. Ada jamaah, sholat jamaahnya, ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau meramaikan masjid, beda. Tutup masjid, guyon rame. Itu malah tidak pas. Wa an yaqra al-mu'awwidhataini aqiba kulli sholatin, dan juga hendaknya membaca dua al-mu'awwidhatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas aqiba kulli sholatin, setiap selesai di setelah tiap-tiap sholat. Faqad sohalan teman-teman sahih, ada riwayat yang sahih. An Uqbah bin Amir, dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kata Uqbah bin Amir, amaro memerintahkan ni ingsun. Aku ini diperintah, diutus oleh siapa? Amaro sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepadaku an aqra'a, agar aku membaca. An aqra'a, agar aku membaca Al-Mu'awwidhataini ing surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dubura kulli sholatin, ing dalem setelah saben-saben sholat. Jadi setelah setiap sholat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Rawa meriwayatkan sapa Abu Dawud. Abu Dawud itu mesti wawunya dibaca panjang, tapi tulisannya tidak ada wawunya. Wawunya cuma satu kan wawunya, tapi mesti dibaca panjang. Tidak ada yang baca pendek. Abu Dawud, tidak. Dawud. Pokoknya lafaz Dawud termasuk dalam Al-Quran itu tulisannya wawunya satu, itu rosemnya gitu, tapi dibaca panjang. Wa ataina Dawud zabura, bukan dibaca wa ataina Dawud, tidak. Kan tulisan Quran itu rosem itu ada yang ada tulisannya hurufnya tapi tidak terbaca, ada yang tidak tertulis tapi terbaca. Dawud tidak tertulis, tapi bacanya panjang. Ulaika ono wawunya tapi tidak terbaca panjang. Paham? Itu nanti urusannya mat dan qasar dalam konteks gharaibul qiraat. Qala Tirmidzi, berkata sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Sampai sini ada pertanyaan? Hari ini masih ujian? Luar biasa ya. Memang ujian kehidupan udah ada selesainya. Nah, ujian sekolah itu kan hanya temporal. Ini kalau ujian kehidupan itu, disitulah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik dalam menghadapi ujian, prosesnya itu. Faslun ayat faslun. Faslun tawiki iku fasal.
yustahabbu dan disunahkan yustahabbu disunahkan opo an yaqra'a hendaknya membaca sapa man sapa seseorang indan naumi ketika akan tidur. Ini maksudnya ketika mau tidur. Karena kalau sudah tidur ya tidak sadar. Jangan difahami oh ternyata disunahkan ketika sudah tidur baru baca ayat kursi. Maksudnya ketika mau hendak tidur. Karena kalau sudah tidur bisa nggak baca ayat kursi? Nggak bisa, kecuali ngelindur tadi ngigau. Kan ngigau itu nggak bisa direncana. Lu kamu kok nggak baca doa? Enggak, saya nanti doanya ketika tidur saja. Mana keterangannya ini indan naumi? Maksudnya indan naumi itu ketika hendak tidur. Baca apa? Ayat al-kursi. Ayat kursi. Jadi kalau di hadis yang di penjelasan yang tadi memperbanyak baca ayat kursi di mana saja, hendak tidur, setelah sholat itu membangun. Kalau hendak sholat membaca al-mu'awwidhatain. Setelah sholat membaca al-mu'awwidhatain. Ditambah ayat kursi juga tidak apa-apa. Makanya biasanya dalam al-awrat bacaan wirid setelah sholat itu juga ada ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad. Jadi kalau mau tidur tuh bacaan ayat kursi, al-ikhlas, wa qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhatain. Dua surat mu'awwidhatain yaitu al-falaq dan an-nas, wa akhir suratil baqarah dan ayat akhir surah al-baqarah. Paling tidak 2 ayat. Kalau mau ditambahi 3 ayat juga tidak apa-apa. Kalau 2 ayat berarti dimulai dari amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi kalau mau tidur dibaca biasa saja, tidak usah keras-keras, tidak usah tartil begitu. Nanti kasihan temannya. Mau wanter mau coba tahlilan, apalagi bawa sound system, tidak usah. Baca dewi nanti kalau sudah baca semua, iya, sama sebul. Cukup ditiup biasa saja, tidak usah didoni. Jadi kalau pakai ditiup ini kasihan yang bangunkan. Dek, bangun. Apa ini? Waduh, kasihan nanti yang bangunkan harus nyari debu. Mohon maaf ya, jangan ada tersinggung. Yang debu untuk apa? Ya karena sampai susah dibangunin sih berarti debu itu. Biasanya ada belnya ya? Apa belnya bunyinya gimana? Oh iya. Bagus. Kalau ada yang susah bangun, nanti pesan ke Pak War, minta headset khusus yang disambungkan ke belnya. Jadi sampai tidur tuh headsetnya sudah nyambung ke sini, boleh kering. Oh, harus di bal nggak tangi Nah, kasih headset, insya Allah cepat. Atau pilihan kedua, sebelum tidur minum yang banyak. Itu insya Allah jam 3 bangun. Minimal 2 gelas. Kalau masih tidak bangun 3 gelas. Masih tidak bangun minum sak galon. Jam 12 bangun sebelum subuh. Ngapain? Ya coba aja. Kita cepat bangunnya. Tapi kalau tani tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhir suratil Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Fahadha mimma punya sampean yahtamu apa pakai tak? Yahtamu. Semuanya yahtamu. Wes. Ini berarti yang gak pas cetakan. Fahadha maka utawi hal ini. Fahadha maka utawi hal ini iku mimma termasuk sesuatu. Iku mimma termasuk sesuatu yahtamu yang mestinya memperhatikan sopo man sopo seseorang
bihi kelawan ma. Jadi ini termasuk sesuatu yang harus diperhatikan oleh seseorang. Wa yata'akkadulan nemen-nemeni, menguatkan apa al-i'tina'u bihi, yaitu memperhatikan hal tersebut. Jadi betul-betul diperhatikan dengan seksama, dengan serius. Faqad thabata fihi ahaditsu sahihatun. Faqad thabata dalam teman-teman wis tetep fihi yang dalam hal ini apa ahaditsu sahihatun, hadis-hadis yang sahih. Jadi riwayat yang menjelaskan bahwa kita itu disunnahkan ketika mau tidur baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, an-nas, dan 2 ayat dari akhir surat al-baqarah. Ini semua riwayatnya, hadis-hadisnya sahihah. Ani bin Mas'ud wa qad thabata fihi. Hadis ini diantaranya adalah an Abi Mas'ud. Oh, ini Abi Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud. Abi Mas'ud ya tulisannya ya, tulisannya ya. An Abi Mas'udin Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda sapa Rasulullah. Sedikit lagi. Qala, bersabda sapa Rasulullah, al-ayatani utawi 2 ayat. Al-ayatani utawi 2 ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah. Iku, jadi khabarnya itu jumlahnya. Lalu man qara'ahuma, man utawi barang siapa qara'a membaca sapa man huma ing 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Huma ing 2 ayat tadi, al-ayatani min akhir suratil Baqarah. Kafata maka mencukupi apa 2 ayat tersebut. Kafata maka mencukupi apa 2 ayat tersebut. Hu ing man qara'ahuma. Jadi ayat tersebut sudah mencukupi. Mencukupi dari apa? Melindungi dia dari godaan setan dan lain-lain. Qala berkata sapa jama'atun min ahlil ilmi, sekelompok orang yang ahlul ilmi. Sekelompok orang yang ahlul ilmi, orang ahlul ilmi. Apa yang dimaksud kafatahu? Kafata mencukupi apa 2 ayat? An qiyamil laili, dari qiyamul lail. Wah, ini senang sama ini. Jadi ada yang mengatakan wis maca 2 ayat sebelum tidur, 2 ayat dalam akhir surat Al-Baqarah tadi. Itu masih sampai gak tangi bengi wis gak apa-apa, itu wis cukup. Senang sampean. Oh, enggak apa-apa, saya baca ini saja. Tapi ya kalau bisa ya enggak lah, enggak begitu. Tapi sehingga ada pendapat yang lain, waqala jama'atun akharun, ada kelompok lain min ahli ilmi juga yang mengatakan apa maksudnya hadis Rasulullah kafata ini apa? Mencukupi itu dalam hal apa? Ternyata jawabannya kafata mencukupi apa 2 ayat dari akhir Al-Baqarah tadi. Hu ing man al-makruha ing hal-hal yang tidak disukai, termasuk digoda setan. Al-makruha ing hal-hal yang tidak dia sukai filailati, pada malam hari dia. Artinya ketika malam itu dia baca 2 ayat surah akhir surat Al-Baqarah. Karena orang itu kalau digoda setan kan tidak senang. Cuman, oh iya, terakhir sebelum kita akhiri, ini kemarin juga saya ceritakan di majelis yang lain.
Suatu ketika Imam Al-Ghazali itu ditanya oleh muridnya, kan kita itu baca Al-Mu'awwidhatain. Setiap sampai ngaji juga membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi mengapa kok setan tuh masih ngintil yang sampai ngetut yang sampai masih goda sampai? Kan setan itu adalah potensi-potensi yang buruk, yang negatif, itu setan. Bisikannya bisa dari dalam diri hawa nafsu kita, lalu dikipas-kipasi dari syayatinal insi wal jin, bisikan-bisikan setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Ono wong kok ngajak keburukan, kok usah ngaji wis. Saya nyimpen HP loh, ayo kita HP-an aja. Setan itu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Udahlah kita cebet aja, jangan, ini kita melebihi batas. Kalau deket aja di situ loh. Ini setan yang ngajak begini. Wujudnya manusia. Jadi ngeremehin hal-hal yang kecil. Karena pelanggaran besar itu biasanya seringkali dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada kebakaran besar dimulai langsung besar. Mesti dari yang kecil. Bisa dari lilin, bisa dari lilin yang tumpah, bisa dari korsleting listrik. Tekanan ada arus pendek yang itu kebakaran. Santri melanggar ternyata cuma begitu. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Mulai ke arah sana, lama-lama ke sawah. Kalau ke sawah sudah janjian sama nggak tahu siapa gitu. Tapi kalau santri sekarang insya Allah enggak. Sekarang enggak kan? Sekarang di sini semua. Ya sekarang ngaji. Itu dulu. Kalau dianggap dulu itu berarti kalau sekarang ada, anggaplah itu masa lalu yang sudah kita tutup hari ini. Sekarang saya mau jadi baik, kan begitu. Kita lanjutkan. Pokoknya bisikan-bisikan yang buruk itu berarti bisikan setan. Nah, kafata Imam Al-Ghazali setelah ditanya, "Nek apa nggih? Kok kula ini sudah baca ta'awudz tapi kok setan masih goda saya?" Apa jawaban Al-Ghazali? Itu sama halnya orang yang mengusir anjing tapi dia lupa kemana-mana dia bawa sesuatu yang disukai oleh anjing itu. Sampai ngusir asu, hush. Tapi sampai di tas itu bawa tulang. Anjing itu akan tahu kalau di tas ini ada tulang. Mampu deh, karena anjing itu sangat peka. Indera penciumannya peka, indera penglihatannya peka. Setan itu juga peka. Ono arek sing maca ta'awudz, tapi hatinya tuh gampang menyimpan dendam. Opo titik sulit memaafkan. Ketok arek mangkel. Setan seneng. Arek iki mangkelan. Ayo gini anggap aku gini. Sampeyan itu mesti balik meneh. Masih sampean ta'awudz berkali-kali, setan akan balik. Kenapa? Karena kesukaan setan enggak sampean buang gitu loh. Paham? Coba kalau kesukaannya dibuang, wis aku tak berusaha jadi orang pemaaf, gak mangkelan, gak gampang tersinggung. Buang. Mudah memaafkan. Orang yang sulit memaafkan itu merasa dirinya tidak pernah salah. Repot. Karena dia merasa kalau dia merasa salah, dia lalu berada di posisi, kan kita kalau mikir seseorang, kalau kita harus punya empati, itu cara mengasahnya itu cobalah kalau itu berada di posisi orang lain. Kita akan punya empati. Ada teman yang kirimannya pas-pasan. Kalau kita memposisikan kiriman kok sakmono aku, Anda tidak pernah punya empati. Tapi kalau saya merasakan, iya ya, coba seketika tiba-tiba kiriman saya begini, lalu saya Anda sangat berempati. Ayo aku kok cilok, kan lumayan dapat cilok. Cilok 5.000. Ben-ben ditagih, ini 5.000. Mau niat belikan kok kemudian ditagih. Jadi begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Dan ini insya Allah kita akan off dulu. Nanti insya Allah akan kita lanjut setelah Ba'dal Id, ya, setelah kita masuk nanti. Semoga-moga kalian semua dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sesekali kita khilaf, segera kita walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Segera ingat Allah, segera memperbaiki diri kita. Sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Ala hadhihi as-salihah wa ala man waliyah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqah alladhina istafaita min ibadika alladhina warithul kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.